Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar Bapak Ibu pejuang NIP dimanapun kalian berada? Jumpa lagi bersama saya Bahtiar Movie dalam channel 1000 Jalan. Baik Bapak Ibu, pada video kali ini admin akan memberikan informasi yaitu aturan baru, aturan yang tertuang di Permenpan RB nomor 20 tahun 2022. Nah, dalam salah satu pasal di Permenpan RB tersebut menyebutkan ada beberapa guru honorer yang tidak perlu ikut tes di seleksi P3K Guru tahun 2022. Yaitu pelamar ini adalah pelamar yang mendapat prioritas. Nah, jadi siapa saja guru honorer yang tidak perlu tes tersebut? Nah, jadi Bapak Ibu simak terus video ini. Dan sebelum lanjut, seperti biasa, admin ingatkan kembali bagi Bapak Ibu yang baru menemukan channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol loncengnya agar nantinya Bapak Ibu selalu mendapatkan update informasi-informasi terbaru terkait seleksi P3K Guru tahap 3 dan P3K Guru tahun 2022. Baik Bapak Ibu, kita langsung saja. Nah, ini dia daftar guru honorer yang tidak perlu tes di seleksi P3K Guru tahun 2022. Yang pertama yaitu guru yang lolos passing grade pada seleksi P3K Guru tahun 2021. Kategori ini disebut prioritas 1. Nah, jadi ini deh Bapak Ibu, yang pertama yaitu semua guru honorer yang sudah memenuhi nilai ambang batas ataupun sudah lolos passing grade di P3K Guru tahun 2021. Baik itu di tahap 1 ataupun di tahap 2. Entah itu guru THK 2, guru honorer negeri, lulusan PPG, guru swasta, semuanya jika sudah lolos passing grade maka ini tidak perlu tes, jadi menggunakan nilai passing grade di P3K Guru tahun lalu yaitu tahun 2021. Nah, jadi ini mendapat prioritas pertama Bapak Ibu. Dan untuk pemenuhan kebutuhan prioritas pertama ini ada urutannya Bapak Ibu. Urutan yang pertama ini dipenuhi oleh guru THK 2. Nah, jadi THK 2 terlebih dahulu yang sudah lolos passing grade. Kemudian, jika pemenuhan formasi THK 2 masih belum terpenuhi juga, maka berlanjut ke berikutnya, yaitu guru honorer negeri yang lolos passing grade. Nah, jadi akan berlanjut ke berikutnya. Dan jika masih belum terpenuhi juga, maka akan berlanjut ke lulusan PPG yang lolos passing grade. Kemudian jika masih belum terpenuhi, maka berlanjut ke guru swasta yang lolos passing grade. Nah, jadi itu dia Bapak Ibu, 4 urutan yang utama di prioritas 1, yaitu yang pertama THK 2, kemudian yang kedua adalah guru honorer negeri yang lolos passing grade, kemudian yang ketiga adalah lulusan PPG yang lolos passing grade, dan urutan yang keempat adalah guru swasta yang lolos passing grade. Nah, jadi itu dia Bapak Ibu, prioritas 1 dan prioritas 1 ini didahulukan. Kemudian, guru honorer yang kedua yang tidak perlu tes di tahun 2022 yaitu guru THK 2 yang belum lolos PG pada seleksi P3K Guru tahun 2021. Kategori ini disebut prioritas 2. Nah, jadi bagi Bapak Ibu guru yang terdata di database BKN yaitu guru honorer THK 2 namun belum lolos passing grade di seleksi P3K Guru tahun 2021, maka Bapak Ibu masuk dalam guru honorer prioritas 2 yaitu tidak perlu tes. Nantinya akan mengisi formasi setelah prioritas 1. Nah, jadi itu dia Bapak Ibu urutannya. Prioritas 1 didahulukan, jika masih belum terpenuhi baru berlanjut ke prioritas 2 yaitu guru THK 2. Kemudian kategori yang ketiga, guru yang tidak perlu tes yaitu guru non-ASN sekolah negeri yang terdaftar di Dapodik dan memiliki masa kerja paling rendah 3 tahun. Kategori ini disebut prioritas 3. Nah, jadi ini dia Bapak Ibu. Untuk guru yang kategori 3 adalah guru honorer negeri. Nah, perlu diingat ini guru honorer negeri yang terdaftar di Dapodik dan memiliki masa kerja paling rendah 3 tahun. Nah, jadi ini masuk dalam prioritas 3. Nah, misalkan Bapak Ibu di seleksi P3K Guru tahun 2021 tidak lolos passing grade, misalkan tahap 1 ataupun tahap 2 tidak lolos passing grade, namun Bapak Ibu terdaftar di Dapodik dan memiliki masa kerja paling rendah ini
3 tahun, maka Bapak Ibu ini masuk dalam prioritas yang ketiga, yaitu tidak perlu tes. Nah, jadi untuk guru prioritas yang ketiga ini tidak perlu ikut tes Bapak Ibu, tidak perlu ikut tes, namun dilakukan dengan menilai kesesuaian ataupun di cross check ulang terkait kualifikasi akademik, kemudian kompetensinya, kinerja, dan pemeriksaan latar belakang. Nah, jadi itu dia Bapak Ibu, kesesuaian yang akan dicek nantinya bagi guru honorer yang masuk dalam prioritas 3, yaitu guru honorer negeri yang terdaftar di Dapodik dan memiliki masa kerja paling rendah 3 tahun. Baik itu yang belum pernah ikut tes ataupun yang sudah pernah ikut tes namun tidak lolos passing grade. Ini masuk dalam prioritas 3. Dan ini sesuai dengan jawaban dari Ibu Prof. Nunuk Suryani Bapak Ibu. Nah, kita langsung saja cek. Nah, jadi ini dia jawaban dari Ibu Prof. Nunuk Suryani yang ditanyakan oleh salah satu guru honorer. Kita lihat di sini, bagaimana kami yang belum ikut tes menunggu tahap 3 untuk lintas instansi. Kemudian dijawab Bapak Ibu oleh Ibu Prof. Nunuk Suryani melalui akun Instagram resminya. Yang belum tes dan terdaftar di Dapodik 3 tahun terakhir berturut-turut masuk kelompok prioritas 3. Tidak tes, tapi melalui pemeriksaan kesesuaian atau observasi saja. Nah, jadi itu dia Bapak Ibu, guru honorer walaupun dia belum ikut tes tapi terdaftar di Dapodik dan masa kerja ini 3 tahun berturut-turut, 3 tahun terakhir berturut-turut, maka dia masuk dalam prioritas 3, yaitu tidak perlu tes tapi hanya pemeriksaan kesesuaian seperti kualifikasi akademik, kompetensi, dan lain sebagainya. Jadi seperti itu Bapak Ibu, beberapa guru honorer yang tidak perlu ikut tes di seleksi P3K Guru tahun 2022. Nah, ini dia Bapak Ibu, ada di paragraf 5 seleksi prioritas, yaitu pasal 32. Nah, jadi ini dia seleksi kompetensi bagi pelamar prioritas 2 dan pelamar prioritas 3 ini dilakukan dengan menilai kesesuaian. Nah, jadi guru honorer yang prioritas 2 dan 3 ini tidak perlu tes Bapak Ibu. Nantinya hanya perlu dilakukan dengan menilai kesesuaian. Yang pertama adalah kualifikasi akademiknya, kemudian kompetensinya, dan yang C kinerjanya, dan yang D pemeriksaan latar belakang ataupun background check. Nah, jadi itu dia Bapak Ibu, 3 kategori guru honorer yang tidak perlu ikut tes di seleksi P3K Guru tahun 2022. Dan admin doakan semoga nantinya Bapak Ibu guru, baik itu yang sudah lolos passing grade ataupun yang belum lolos passing grade di P3K Guru tahun 2021, admin doakan semoga nantinya bisa lolos semua di seleksi P3K Guru tahun 2022. Baik Bapak Ibu, itulah sedikit informasi dari admin. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.